Oke. BBCA kapan bagi dividen? Apakah akan ada dividen lalu drop? BBCA kalau nggak salah tanggal 28 tadi aku ada mention di story aku. Bisa turun nggak? Ya wajar sih kalau habis bagi dividen turun. BMRI bisa turun sampai mana? Oke, kita mulai ya. Dari IHSG dulu. Ini kayaknya masih banyak yang terawih juga. Kita mulai dari IHSG dulu. Nah, ini IHSG-nya lagi kena deket resisten 6.800 di sini. Terus ini turun hari ini nih sangat wajar sekali. Dan perusahaan perbankan juga banyak yang habis bagi dividen, jadi turunnya sifatnya normal. Pertama BBRI, terus kemudian BMRI. BBRI ini udah deket area support. Jadi teman-teman yang kemarin habis dapat dividen terus kena turunan, nggak usah pusing. Bentar lagi juga naik kok BBRI. Terus kemudian BMRI. Turunnya lumayan banget ya. Dari kemarin itu dari level tertingginya di 10.900 sampai ke 10.400 tuh turun sekitaran enggak deh, sampai 10.200 dia turun sampai sekitaran 6%-an, 6,42%. Dan wajar banget, palingan kalau turun lagi mentok sampai 10.50, 10 ribuan atau 10.50 di sini gitu. Nah terus ya jadi kena di area ini bakalan potensi mantul lagi. Mentok-mentok sejelek-jeleknya sampai 98.50 buat Bank Mandiri. Jadi nggak usah pusing juga buat Bank Mandiri. Ini kalau turun dia turunnya sangat normal, sangat wajar sekali. Kemudian kita akan review buat BBNI. BBNI ini dia juga mau bagi hari ini tadi BBNI dia CAMDEV. Terus ex-date-nya berarti besok ya. Jadi kita kemarin udah profit taking dulu di M-Trade buat swing tradingnya. Kenapa? Karena ada potensi abis bagi dividen tuh bakalan turun gitu. Jadi ya, jadi tanggal BBNI ya benar-benar. BBNI tanggal 27 tuh hari ini, benar. Hari ini bagi dividen BMRI dan BBNI, tapi hari ini BBNI itu baru come date gitu. Jadi ex date-nya besok. Biasanya turunnya pas ex date. Karena kalau untuk dapetin dividen itu orang-orang mesti nahan sampai come date-nya. Kalau jualan pas come date dia nggak akan dapat dividen gitu. Jadi hari ini BBNI bagi dividen come date-nya, terus besok ex date-nya dia bakalan bisa turun. Nah terus yang besok bakalan potensi turun karena habis bagi dividen lagi ESA. Tapi ESA ini dia naiknya juga nggak signifikan, turunnya kayaknya juga nggak bakalan signifikan, sampai 940-an aja buat ESA. Karena hari ini ESA tadi juga ada bagi dividen gitu. Ya, jadi BBNI besok ex date bisa turun, ESA juga bisa turun. Terus yang terakhir BBCA dan BBTN. BBCA dan BBTN itu bagi dividennya kapan? BBCA bagi dividen tuh 28 Maret. 28 Maret tuh besok ya. Jadi kemungkinan besar besok ini BBCA bagi dividen, terus ex date-nya kan lusa. Lusanya bisa turun. Jadi buat kalian-kalian yang belum dapat saham BBCA, saya saranin sih mendingan nunggu lusa aja gitu, nggak usah ngejar dividennya. Karena kalau ngejar dividennya nanti cuan dikit terus turun lumayan kan ya, sama aja sebenarnya ya. Mirip-mirip aja gitu. Dan untuk long run kita lebih ngelihat ke fundamental perusahaan. Aku sih lebih ngelihat ke portfolio gain atau capital gain-nya. Karena memang untuk BCA sendiri dia punya dividen juga nggak gede biasanya. Oke, terus kita mau lihat BBTN. BBTN itu besok CAMDEV juga. CAMDEV itu adalah hari penghitungan dividen. Jadi kalau punya BBTN sampai besok akan dapat dividen. Jadi jangan dijual. Nah, lusanya bisa turun nih. Lusanya tuh tanggal 29 Maret bisa turun sampai ke level kemungkinan perkiraan aku 1.200-an untuk BBTN ya. Jadi itu tadi. Terus
tanggal 29 Maret itu ada rapat umum pemegang saham tahunan LPPF dan ada potensi bagi dividen yield cukup besar sampai 8%. Kita lihat aja LPPF, tapi kalau LPPF itu bukan untuk investing. Oke, kita mau update untuk laporan keuangan dari TLKM. Jadi ini lagi musim laporan keuangan. Ada yang menarik dari TLKM nih. Ya, jadi TLKM ini sebenarnya dia tuh untung. TLKM ya sebenarnya untung, tapi keuntungan dia tuh tergerus karena investasi di GoTo. Oke, jadi kita lihat dulu teknikalnya gimana. BMRI dibahas nggak Miss? Udah, tadi udah dibahas ya. BBTN udah tadi barusan banget BBTN. Iya udah dibahas BBRI, BBNI, BBTN semua udah dibahas. Ini TLKM. TLKM dia masih uptrend sebenarnya dalam jangka pendeknya. Terus ini turun normal aja, bahkan bisa turun lagi sampai ke 4.000. Laba bersihnya TLKM ini turun sekitaran 16% secara tahunan. Jadi sebenarnya pendapatan TLKM sepanjang 2022 itu naik karena didorong beberapa segmen bisnis seperti pendapatan data. Itu naik 5%, internet dan jasa IT-nya dia naik 5%. Kemudian IndiHome-nya dia naik 6,4%. Kemudian pendapatan interconnection-nya dia tuh naik 8,7%. Nah, tapi pendapatannya ini dianggap turun atau menyusut 17,4% karena ada kerugian investasi di GoTo sebesar 6,43 triliun rupiah. Lumayan ya. Jadi pendapatan internetnya 86 triliunan, pendapatan IndiHome-nya 28 triliun, kemudian pendapatan interkoneksi 8,47 triliun. Jadi memang size perusahaannya sangat besar sekali. Terus investasi di GoTo tuh rugi 6,43 triliun. Kalau kalian perhatikan angka 6,43 ini seakan-akan besar. Tapi kalau dibandingkan dari dia punya income semuanya, itu ternyata 6,43 triliun ini nggak ada apa-apanya nih. Pendapatan internetnya aja 86 triliunan, IndiHome-nya 28 triliun. Nah, jadi kesimpulannya di sini jangan cuma ngelihat angka aja, tapi ngelihat secara percentage. Dan TLKM sendiri sebenarnya dia masih untung. Keuntungan TLKM berapa? 20,75 triliun. Memang turun keuntungannya dibandingkan tahun lalu, tapi dia masih untung. Jika seandainya nih, asumsinya nih, TLKM tuh nggak rugi karena GoTo ya. Jadi asumsinya kalau misalkan dia nggak mengalami kerugian investasi di GoTo, dan ini pun kerugian investasinya belum direalisasikan loh, masih floating loss. Maka TLKM ini dia sebenarnya masih mencatatkan laba bersih itu naik 11,8% ya, jadi 11,8%. Aku ulang lagi ya. Jika kita tidak menghitung kerugian investasi atau floating loss dari investasi di GoTo sebesar 6,43 triliun, maka sebenarnya TLKM ini dia masih cuannya tuh naik 11,8%. Karena apa? Karena tahun 2021 cuannya TLKM tuh 30,5 triliun, sedangkan sekarang cuannya TLKM tuh 34,1 triliun. Nah, kalau dikurangin floating loss-nya GoTo itu sekitar 6,43 triliun. Jadi kesimpulannya sebenarnya secara operasional perusahaan itu masih bagus nggak? Masih bagus. Dia masih bisa tumbuh labanya. Oke? Sudah tahu. Oke, saya kasih tahu, sudah tahu. Pinter dong kalian. Sekarang aku mau bahas Antam, agak random malam hari ini karena aku mau bahas laporan keuangan perusahaan. Nah, Antam ini udah naik selama beberapa hari terakhir, meskipun naiknya dia nggak smooth naiknya ya. Hai Pak Teddy, thank you sudah kasih tahu Yosua. Ya ini Antam ya, Antam ini dia naik beberapa hari meskipun naiknya nggak smooth, dia sempat konsolidasi di sini. Tapi hari ini tadi dia lumayan menguat dan hampir kena resisten. Menurut aku sih wait and see dulu aja. Antam ini dia kinerja laporan keuangannya tuh bagus. Jadi kenapa kemarin turun? Karena emang sektor metals juga lagi turun, tren saham-saham metals lagi turun gitu. Nah, Antam tuh pendapatannya naik 19,5% aja. Tapi laba bersih Antam itu naik 105,2%. Kalau kayak gini berarti kita melihat dia pasti ada efisiensi atau ada pengurang biaya lainnya gitu. Jadi pendorong pertumbuhan laba bersih Antam ini karena apa? Karena Antam ini lagi mengoptimalkan penjualan
nikel, emas, dan bauksit-nya, 3 komoditas utamanya gitu. Dan kemudian ada pemulihan ekonomi serta outlook positif untuk logam sepanjang tahun 2022 dan reopening dari China. Itu sangat berdampak sekali untuk sektor logam gitu. Nah, terus kemudian pendorong utama penjualan Antam itu adalah penjualan emasnya dia. Di tahun 2022 kemarin tuh naik jadi 31,62 triliun. Nah, sebelumnya di 2021 tuh cuma sekitar 25,94 triliunan. Dan selain emas, Antam nih dia jualannya yang bagus, yang kedua adalah ferronikel. Ferronikel tuh 6,85 triliunan. Nah, jadi gimana strateginya untuk Antam sendiri dengan kinerja keuangannya yang bagus, apakah layak untuk diinvestasikan? Investasi untuk sektor komoditi. Nah, kalau kalian mau perhatiin di sini, ini Antam, ini dekat dengan resisten di sini. Kita better tunggu dia retracement atau wait and see untuk retracementnya. Bisa sampai 1880-an ya. Jadi mungkin ke sini sih. Begini ya. Nah, ini Antam. Jadi teman-teman, kira-kira view-nya kayak gini untuk Antam. Oke, terus kemudian aku mau review properti. Properti itu buat aku sektor yang sangat menarik. Aku masih belum berubah view aku dari sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, itu masih belum berubah untuk long term view-nya ya. Kalau short term ya pastinya di M-Trade lebih update lah ya, di Stockpick M-Trade tuh lebih update gitu. Jadi aku masih belum berubah view aku untuk properti ini, masih bagus, masih discounted, dan kinerjanya tuh tiap tahun aku ngikutin terus, baik di pandemi maupun nggak di pandemi. Itu bagus semua sektor properti ini. BSDE itu dia nggak pernah nurunin target meskipun lagi kondisi pandemi kemarin, dia tuh nggak nurunin target dan tercapai. Yang lain ada nurunin target, tapi bukan berarti nggak bagus juga. SMRA tuh di Oktober 2021 dia jualan, masih di masa pandemi ya, dia tuh jualan perumahannya di Bogor kalau nggak salah tuh sehari bisa jual 1 triliun. Hebat kan? Nah, selain itu Pakuwon Jati juga jadi kesayangan investor karena dia ada recurring income seperti yang saya info. Sekarang kita mau review buat SMRA dulu nih. Nah, menurut kalian gimana? Kalian lebih suka SMRA atau BSDE? Ya, kita lihat ya. Oke, kita lihat ya di sini SMRA. Perhatikan. Ini SMRA, dia tuh udah turun beberapa hari terakhir ya. Sempat breakdown dari support kuatnya dia 560 dan kemudian juga dari support kuat di sini di 545 di sini. 540 di 545 di sini. Ini SMRA. Ini breakdown dari supportnya ya. Dan perhatikan hari ini mantul tuh pas di sini, bekas breakdownnya dia. Nah, kalau trader ini pasti wait and see dulu gitu, nunggu dia turun dulu di level nggak harus sampai 500, mungkin dekat-dekat area sini. Tapi kalau untuk investor sebodo amat. Dia mau breakdown mau apa kayak valuasinya masih oke. Valuasinya masih murah banget. Kita akan update di MFast ya untuk valuasi SMRA ini. Jadi teman-teman, hari ini MFast 3 tuh udah mulai jalan. Teman-teman yang tertarik untuk belajar di MFast dan untuk investasi jangka panjang, langsung aja DM saya ya. DM saya, infoin MFast dong gitu. Langsung kasih nama, email, WhatsApp juga biar tim kita langsung bisa nge-follow up Anda. Karena kalau nggak kasih nama, nomor HP WhatsApp, kita nanti jadi ada delay. Ya, jadi ini SMRA secara valuasi masih murah. Terus kinerjanya dia bagus, laba bersihnya juga naik. Nanti aku akan update. Terus ini secara monthly chart. Aku tuh kalau untuk investing aku ngeliatin monthly chart juga. Jadi monthly chart ini menarik banget, dia turun sampai level 500-an di sini. Ini memang kalau secara monthly kelihatan candle-nya seperti masih bisa turun ya. Tapi kalau investor tren turun tuh justru malah yang penting fundamental bagus, valuasi masih bagus, dia masih ngumpulin di bawah-bawah sini. Dan ini menurutku timing yang sangat bagus sekali. Kita nggak bisa dikasih kesempatan kayak 2020 SMRA di harga 390 400 tuh susah. Jadi di angka seperti sekarang ini aja valuasinya udah cukup oke.
Nah, untuk strateginya sektor properti ini aku investasinya untuk jangka panjang tuh bukan hold and buy and hold forever, nggak kayak gitu. Aku ngelihat valuasi. Kalau valuasi udah cukup tinggi, biasanya aku keluar gitu. Jadi aku pakai RNAV, pakai PBV juga untuk properti. SMRA pendapatannya dia itu cuma naik 2,6% secara tahunan, tapi laba bersihnya SMRA ini dia naik 93% tahunan. Size perusahaannya ya dari tadi dari ngomongin TLKM terus ngomongin SMRA, size-nya beda ya. Jadi ini yang disebut dengan second liner gitu. Pendapatannya 5,7 triliun, lumayan gede sih, tapi nggak segede TLKM tadi. Terus kemudian laba bersihnya 625 miliar. Nah, untuk laba bersihnya, untuk SMRA di sini, ini naik 93% secara tahunan. Nah, pendapatannya tuh naik kenapa? Karena segmen investment propertinya itu naik 61,3%. Nah, terus SMRA ini kinerja 2022-nya itu bagus karena penurunan biaya penjualan. Jadi kalau naik laba dikit, naik penjualan dikit tapi naik labanya banyak, itu biasanya ada penurunan biaya. Ya, jadi ada penurunan biaya penjualan dan juga beban bunga itu turun dikit gitu dibandingkan dengan 2021. Beban penjualannya dia tuh turun 8,6%. Sedangkan beban bunganya turun 14,5%. Tadi teknikal aku udah bahas, terus valuasi dan lain-lain kita akan bahas di MFast. Terus kemudian aku mau review untuk BSDE. Yuk kita sekarang lihat teknikalnya BSDE ya. Sorry ya, aku belum banyak bacain komen. Nanti aku bacain ya. Teknikalnya BSDE ini agak beda sama SMRA. Kalau SMRA kemarin tuh sempat breakdown dari support kan. Itu macam BSDE kalau breakdown dari 925. Nah, tapi kalau BSDE ini dia lebih stabil ya. Sideways-nya tuh lebih stabil dan dia masih konsisten ngebentuk higher low. Ini low 1 di bawah 2, 3, 4. Jadi masih konsisten. Untuk BSDE-nya dia masih di area support juga. Jadi kalau kalian nanya technically jangka pendek, aku akan milih BSDE daripada SMRA. Jangka pendek dia bakalan mantul sampai 995 sampai 1000-an, cuman M-Trade juga belum profit taking di area itu. Karena kita ngelihat sebenarnya ini potensinya cukup bagus gitu. Nah, untuk BSDE sendiri meskipun dia lagi posisi sideways kayak gini, ini secara fundamental perusahaan ini juga bagus. Kalau aku bilang ngelihat dari numbers pendapatan dan laba bersihnya ya, pendapatannya BSDE itu dia naik 33,71% di angka 10,2 triliun, terus labanya tuh naik 80,4% di angka 2,4 triliun. Jika kita compare dengan SMRA itu pendapatannya cuma naik 1 digit sekitaran, tadi naik 2,6%, sedangkan laba bersihnya bisa naik 93% karena penghematan ya, which is ya bagus juga sih perusahaan bisa melakukan penghematan. Tapi kita lebih seneng kalau perusahaan itu dia bisa cuan karena pendapatan dia naik gitu. Nah, laba bersih BSDE ini naik 80,4% dengan pendapatan dia naik 33,71%. Dan ini menunjukkan bahwa penjualannya BSDE itu masih bagus gitu. Ya, jadi bahkan di yang katanya di kondisi yang lagi serba susah, katanya kondisi serba susah, tapi BSDE ini mencatatkan marketing sales to all time high atau tertinggi sepanjang masa pada 2022, naik 14% secara tahunan di angka 8,8 triliun. Itu melebihi 770 miliar dari target perusahaan tahun 2022 gitu. Ya, jadi mereka nggak pernah turunin target, malah over target terus. Maka dari itu gak heran kalau kalian tahu saya seringkali mention BSDE, saya suka gitu. Dan ini penjualan ini didorong oleh naiknya segmen penjualan tanah 1,6 triliun itu kepada JV company-nya di Midbana, Navapark dan yang lainnya gitu. Jadi jualnya ke B2B juga, mereka bukan B2C aja gitu. Terus laba bersih BSDE ini juga tumbuh lebih banyak daripada pendapatannya, meskipun nggak sampai se ekstrim SMRA ya. Jadi SMRA penjualan naik 2,6%, laba bersihnya naik 96%. Sedangkan BSDE
pendapatan naik 33,71%, laba bersih naik 80%. Nah, laba bersihnya naik itu didorong karena 3 segmen yang tumbuh signifikan dan jadi kontributor utama dibandingkan segmen lainnya, yaitu segmen penjualan tanah naik 29%, sewa naik 29%, dan pengelolaan gedung naik 23%. Jadi resesi, apa itu resesi? Indonesia gak kenal resesi. Menteri Keuangan ada memperingatkan tentang perlambatan perekonomian. Presiden Jokowi juga sempat memperingatkan berkali-kali tentang perlambatan perekonomian. Bahkan yang unik di salah satu post dari Instagram, Presiden Jokowi itu ada satu post ngomong gini, kondisi global sedang tidak baik-baik saja. Nggak lagi ngomong tentang resesi. Cuman ya beliau mengatakan bahwa lebih baik, intinya, tapi bukan persis sama kayak gini. Intinya tuh lebih baik saya peringatkan, meskipun nanti saya diocain orang-orang bahwa wah bikin takut gitu. Jadi intinya sih sebenarnya pemerintah memang wajib dan alangkah baiknya memberitahu tentang kondisi global itu gimana. Dan apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani, dan Presiden Jokowi itu memang benar. Kondisi global tuh makronya lagi acak-acakan gitu loh. Jadi better sedia payung sebelum hujan. Lebih baik memperingatkan untuk hati-hati gitu. Tapi sebenarnya kalau saya melihat secara objektif dari pandangan saya, Indonesia itu kuat banget. Negara yang quote on quote anti krisis. Dibilang anti krisis kok saya terlalu confident, tapi ya memang saya confident melihat ekonomi Indonesia ini. Karena ya itu tadi sempat saya bilang beberapa waktu yang lalu bahwa kenapa kuat? Karena Indonesia tuh nggak terlalu bergantung pada luar negeri. Belanja dalam negerinya tuh sangat kuat. Bahasa gampangnya, masyarakat Indonesia itu konsumtif alias boros. Dan Menteri Keuangan kita sendiri juga mengatakan, kalau mau dukung ekonomi negara, ya belanjalah gitu. Tapi belanja kalau aku loh ya, kalian mau support ekonomi negara ya belanja untuk dijual lagi. Jadi duitnya muter, kira-kira gitu. Anyway, ya ini Anita Hira, Effendi Lucuman nih ada diskusi. Betul, banyak layoff di mana-mana. Saya juga melihat banyak layoff di mana-mana. Tapi lucu kan, penjualan properti naik, bahkan BSDE bisa all time high. Ya sih, dia ada penjualan B2B ke Midbana, Nava Park dan lainnya ke JV company-nya. Tapi tetap aja SMRA juga naik. Oke. Tadi kita udah bahas beberapa perusahaan yang random banget. Ada perbankan, ada Antam, SMRA, BSDE. Sekarang saya mau bahas untuk TOWR ya. Tadi TLKM juga aku udah bahas. Sekarang aku mau bahas TOWR. Jadi judulnya hari ini tuh lebih ke review laporan keuangan 2022 perusahaan yang udah muncul serta update pembagian dividen. Nah, terus ini TOWR nih. TOWR ini valuasinya memang nggak murah. Cuman secara teknikal sekarang dia lagi diskon banget. Jadi teknikal lagi diskon banget, kalau valuasi dia ada diskon dikit lah. Diskon valuasinya. Dan menurut aku buat kalian yang suka buat long term investment, ini ada dibahas juga di MVest. Untuk TOWR ini pas banget di area support, dan candle kayak gini ini pasti mantul. Jadi nggak mungkin kayak merah-merah terus gitu. Jadi contohnya tuh kayak yang di atas. Kayak yang di atas ini, bentar ya, aku tarik kursornya agak slow. Contohnya kayak yang di atas ini. Ini jatuh beberapa kali merah kan. Terus kemudian dia keluar hijau dulu, satu ekor panjang. Nah, contoh juga ini. Di sini kan habis merah panjang. Di sininya meskipun dia merah, ini tuh sempat naik dulu nih. Namanya saham, ada fluktuasi. Ini merah panjang, dia akan naik dulu. Nah, sekarang perhatikan, ini tuh udah merah 2 bulan berturut-turut gitu. Jadi di bulan Maret ini ada potensi dia akan naik ngebentuk ekor sampai 945, 960-an. Atau kalau dia nggak ngebentuk ekor sampai akhir Maret masih merah panjang gini, di April dia berpotensi untuk mantul. Nah, ini untuk TOWR-nya. Jadi untuk trading tuh kita juga lagi watch ya. Tadi kita ada masuk untuk TOWR-nya, buy on weakness. Kemudian untuk fundamentalnya, gimana nih update fundamentalnya? Fundamentalnya masih bagus, pendapatannya TOWR ini naik 27,79%, tapi laba bersihnya tuh cuma naik 0,42%, agak-agak inline, karena biayanya masih cukup besar juga. Nah, itu update untuk TOWR.
Terus aku mau update buat makro. Mungkin beberapa hari kemarin tuh banyak yang khawatir tentang kondisi sektor keuangan. Di Amerika, seperti saham SVB dan juga saham Credit Suisse. Ya, jadi kok saham sih? Seperti bank SVB, Silicon Valley Bank, dan juga Credit Suisse Bank. Nah, jadi teman-teman kalau diperhatiin, dua itu sebenarnya nggak terlalu ngefek ke Indonesia. Saham-saham perbankan di Indonesia waktu itu sempat turun ya karena efek psikologis aja, dan justru jadi peluang bagus untuk masuk buat ngedapetin dividen sekarang ini. Kalau kalian ngikutin IG live saya dari 1, 2, 3 minggu ini, saya ada ngomong tentang itu, jadi nggak usah takut. Dan memang terbukti setelah itu saham-saham perbankan kita tuh juga naik gitu. Terus kemudian teman-teman perhatikan juga untuk saham DOC Bank ini turun lumayan signifikan ya. DOC Bank tuh dari Jerman ini turun sekitaran 6%. Kenapa DOC Bank turun? Dia ngikutin Credit Suisse kah? Dia ngikutin SVB kah? Karena credit default swap-nya, CDS-nya dari DOC Bank ini naik gitu. Jadi CDS atau credit default swap-nya itu naik. Ini apa sih sebenarnya? Ini merupakan biaya asuransi utang terhadap gagal bayar. Jadi kesimpulannya, kalau semakin tinggi CDS-nya, itu artinya resiko gagal bayar bank itu semakin tinggi juga gitu. Nah, itulah harga sahamnya dia turun. Kenapa penyebab harga sahamnya dia turun tuh karena CDS-nya naik tadi. Nah, karena ketakutan orang-orang di sana aja gitu. Jadi kalau di Indonesia nggak ngefek. Paling kalau ngefek cuman efek psikologis, dan itu pun masih belum terasa sekarang untuk CDS. Kemudian DOC Bank ini segede apa sih sebenarnya ukuran dari banknya ini? Dia merupakan bank yang cukup besar, gabungan dari BCA, BRI, BMRI, dan BBNI itu dikali 3,5 kali ya. Jadi asetnya 4 bank besar kita itu dikali 3,5 kali, jadi cukup besar. Apakah dia akan kolaps? Enggak, bukan akan kolaps, cuma CDS-nya aja yang naik cukup tinggi, dan itu belum tentu dia tanda-tanda dia jatuh gitu, enggak ya. Jadi wajar aja sih karena kekhawatiran Credit Suisse kemarin. Terus SVB, Silicon Valley Bank ini juga udah aman, dia diakuisisi oleh First Citizen Bank and Trust gitu, jadi udah aman. The Fed juga udah berkurang PR-nya. Oke, terus aku mau update lagi buat 2023 saat ini. Ya, ini update aset yang dikelola pada tahun lalu di 2022 itu mencapai 12.271 triliun. Dan angka ini naik 7,13% dari tahun lalu, sebesar 11.454 triliun dari tahun sebelumnya. Jadi sebenarnya Indonesia itu baik-baik saja, teman-teman. Ini juga salah satu data yang menunjukkan bahwa Indonesia itu baik. Terus yang menarik lagi sekarang ini, penyaluran kredit perbankan di tahun 2023 ini di bulan Februari itu masih bagus, masih ekspansif, lebih tinggi dari bulan sebelumnya di Januari. Jadi kalau Januari 10,2% pertumbuhan kreditnya, Februari itu 10,4%. Nah, tahu nggak, pertumbuhan kredit ini penting sekali. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa bank itu bisa menyalurkan uangnya. Likuiditas di bank itu besar. Kalau misalkan mereka punya duit banyak, nggak bisa nyalurin kreditnya, itu bisa jadi kayak bank-bank di Amerika, taruh duitnya di obligasi aja gitu, di aset rendah resiko. Padahal sebenarnya yang benar tuh duit di bank itu, likuiditas banyak, duitnya banyak, itu sebenarnya seharusnya tuh dialirkan ke kredit. Nah, kalau duit ini bisa mengalir ke kredit, ini artinya bagus. Artinya apa? Ekonomi itu bergerak. Artinya duit ini muter. Kalau dia cuma taruh di instrumen rendah risiko atau obligasi, artinya duit ini nggak bisa muter. Dan itulah yang terjadi pada bank-bank di Amerika.
Jadi ketika mereka nggak bisa muterin uang itu, duit saking banyaknya di bank kemudian dimasukin ke obligasi rendah resiko, itu tenornya panjang. Sehingga ketika masyarakat itu mau ambil uang itu nggak ada ya, jadi duitnya itu nggak ada, ya itu jadi masalah buat mereka. Nah, kenapa masyarakat mau ambil uang? Karena mereka mau taruh duitnya tuh di instrumen lain yang lebih tinggi keuntungannya, kira-kira gitu sih. Oke, terus JP Morgan ikutan krisis seperti SVB dan Credit Suisse ya Miss, kata IP Surya. Kita akan update ya untuk JP Morgan ya. Jadi malam hari ini aku update untuk Deutsche Bank dulu. Nah, pertanyaan nih, di Amerika pada kayak gitu nih, bahaya nggak sih? Sebenarnya ujung-ujungnya itu lagi kan, bahaya nggak sih? Bahaya nggak sih? Aku nggak bilang bahwa semuanya akan smooth-smooth aja. Meskipun perbankan di Indonesia itu bagus, perbankan di Indonesia itu kuat, bukan berarti saham perbankan tuh akan bagus-bagus aja naik terus gitu, enggak. Akan tetap ada fluktuasi kayak yang aku bilang tadi. Misalkan ada berita SVB, Credit Suisse, ini ada yang nanya nih JP Morgan, dan kemudian ada Deutsche Bank juga sahamnya turun gitu, CDS-nya naik. Itu saham-saham perbankan di Indonesia bisa turun juga, tapi turunnya menurut saya satu hal yang masih normal dan wajar. Oke. Hai Pak Budi, baru join tumben. Oke teman-teman semuanya, thank you semua buat update, buat teman-teman yang udah nonton ya. Jangan lupa ada workshop tanggal 1 sampai 2 April, daftar di DM aku bisa juga ellendesme.com/supertrader atau DM saya Super Trader Express STE, kemudian nama email dan WhatsApp STE, nama email dan WhatsApp, yang pakai kode promo live live ya, LIVE, ini dapat diskon 20% tambahan ya, yang pakai kode promo LIVE. Jadi ini cuman buat malam hari ini aja, LIVE. Super Trader Live, nama email WhatsApp, bisa DM saya atau langsung ke ellendesme.com/supertrader. Selamat malam, thank you semuanya, salam profit.